Halo guys, selamat datang kembali di channel Double R. Di video kali ini kita akan membahas build terkuat dari Gatot-Kaca. Nah, basa-basi kita langsung aja ke prep. Oke, di sini kita membahas build Gatot-Kaca yang terkuat bagi saya. Nah, di sini tuh kita kalau Gatot-Kaca tuh saya ada dua versi. Versi ketemu physical defense dan versi ketemu mage. Nah, yang pertama kita ketemu yang defense-nya tuh yang sakit gitu seperti MM fighter. Nah, yang pertama kita tuh yang paling utama tuh adalah Roam. Nah, saya sukanya pakai Roam ini karena apa? Karena untuk melarikan diri tuh enak ya. Roam tuh fungsinya untuk apa sih? Nah, kalau kalian bantu ngebuff MM, nah kita tuh sedikit dapat poinnya. Jadi yang dapat poin banyak tuh MM. Nah, jadi itulah fungsi Roam. Nah, selain itu kita tuh kan nggak bisa ngebuff sebagai tank. Nah, kalau nggak bisa ngebuff kita dapat level dari mana? Nah, selain itu kita dapat levelnya dari minion. Kita ngekill minion terus uangnya buat kita sendiri. Jadinya itu kita cepat dapatnya. Kalau ngebuff itu kita supaya MM kita cepat naik level. Nah, itu fungsi Roam. Nah, yang kedua adalah sepatu. Sepatu kalian bisa pilih sendiri. Kalau saya sukanya pakai sepatu cepat karena tank tuh saya rasa kurang cepet kalau lari. Jadi saya suka sepatu cepat. Kalian tuh bisa pakai sepatu cepat atau sepatu ini physical defense. Nah, itu juga bisa nambahkan movement speed sebanyak 40. Nah, dan ini juga physical defense akan meningkat sebesar 5 setiap kali menerima basic attack. Nah, jika kalian terkena basic attack, nah physical kalian akan meningkat sebesar 5 setiap kalinya, tapi maksimal hanya 25 dan efeknya berlangsung selama 3 detik saja. Nah, selain itu kita setelah pakai sepatu, kalian boleh ini atau ini. Nah, terus kita pakai ini. Nah, ini yang Guardian Helmet. Nah, saya suka pakai ini kenapa? Karena dia bisa nambah nyawa gitu guys. HP regennya tuh enak. Nah, buat kalian yang nggak suka recall tuh kalian bisa pakai ini. Nah, ini fungsinya adalah meningkatkan 1550 HP dan 100 HP regen. Nah, pasifnya recover generasi 1,5% dari max HP hero. Mengalahkan Helloan akan meningkatkan efek regenerasi sebesar 0,4%, sedangkan assist akan meningkatkan sebesar 0,2 termasuk kill dan assist sebelum membeli item hingga 3,5%. Efek ini akan hilang setelah 5 detik hero terkena damage. Nah, jadi kalau kalian ngekill atau mendapat assist, nyawa kalian tuh akan bertambah. Tapi itu efeknya hanya sekitar 5 detik. Nah, itulah fungsinya. Jadi yang buat tanker yang nggak suka recall tuh ini udah bagus buat saya. Oke. Nah, yang keempat adalah item Blade Armor. Nah, ini saya suka kenapa? Karena physical defense-nya lumayan 90 guys. Maksud uniknya adalah memberikan 25% dari physical attack lawan sebagai physical damage kepada lawan yang menyerang. Jadi kita tuh kalau diserang musuh juga akan terkena, tapi hanya 25%. Jadi misalnya kita diam dan musuhnya menyerang kita dan kita nyawanya berkurang, nah nyawa musuh juga berkurang, tapi nyawanya itu hanya 25% yang berkurang. Jadi itu fungsinya. Yang keempat adalah ATQ Curious. Nah, ini tuh dia bisa menambahkan HP, jadi HP-nya apa? Nyawa kalian tambah banyak dan physical levelnya lumayan lah 54. Dan ini bersama dengan Guardian Helmet karena dia bisa ngeregen HP guys. Pasif uniknya adalah ketika lawan menyerang mengurangi physical defense dan magic attack sebanyak 6%. Efek ini berlangsung selama 2 detik, dapat di stack hingga 3 kali. Oh iya, jika hero lawan menyerang, nah dia tuh mengurangi physical magic ya, attack sebesar 6%. Jadi attack kita tuh bertambah, tapi hanya selama 2 detik dan berlangsung hanya 3 kali stack. Yang terakhir adalah ini Queen's Wings. Nah, ini tuh juga menambahkan physical attack. Jadi buat tanker real fighter tanker gitu tuh ini bisa juga.
karena dia tuh bisa menambahkan physical attack, jadi kita tambah sakit, dan nyawa kita juga bisa tambah banyak, dan nih juga mengurangi cooldown sebanyak 10%. Nah, pasif Onyx adalah mengurangi damage yang diterima sebesar 50% ketika HP berada di bawah 40%. Serta meningkatkan physical lifesteal sebesar 30%. Nah, jadi tuh kalau kalian menerima damage 50%, nah jika kalian mengurangi gitu. Oh, jika HP kalian berada di 40%, nah maka damage yang akan kalian terima akan dikurangi sebesar 50% saja. Setelah itu, physical lifesteal akan meningkat sebanyak 30%, dan itu berlangsung selama 5 detik saja. Nah, itulah build terkuat kita. Yang pertama jelas RAM. Yang kedua adalah sepatu. Yang saya bilang sepatu physical boleh atau sepatu cepat. Nah, yang ketiga adalah helmet equipment. Guardian helmet. Yang keempat adalah blade armor. Yang kelima adalah anti rush. Nah, yang terakhir adalah Queen's Wings. Nah, itu adalah build terkuat untuk menghadapi physical defense atau attack defense dari MM Fighter Assassin. Sekarang buat mage. Nah, buat mage itu ini pertama kita yang udah pasti ya, kita tuh beli RAM ini saja. Nih, seperti yang udah saya jelasin, saya udah tahu fungsinya lah. Terus kita sepatu kalian tuh bisa pakai ini magical defense. Nah, ketika kalian bertemu mage dan memakai sepatu ini, mage itu akan agak ringan gitu damage-nya karena ini memiliki defense magical. Nah, dan dia bisa menambahkan movement speed sebanyak 40. Nah, pasif unik adalah mengurangi durasi crowd control sebesar 30%. Yang ketiga adalah, kalau saya yang ketiga sih sukanya pakai ini Athena Shield, karena dia dapat menambah HP kita menjadi lebih banyak sebanyak 900 HP, dan magical defense kita bertambah 62, dan ini dapat mengregen HP kita sebesar 20. Pasif unik adalah mendapatkan shield sebanyak 170 sampai 1150 poin setiap 30 detik. Jadi kalau kalian pakainya ini setiap 30 detik kalian akan mendapat poin. Ini akan bertambah kuat seiring dengan berjalannya game. Semakin lama gamenya berjalan, maka ini akan bertambah kuat. Nah, oke, kita pakai ini. Terus kalau saya sih pakai yang sebentar. Nah, pakai yang ini, yaitu Oracle. Nah, ini tuh enak kenapa buat mage, karena dia untuk menghadapi mage itu dia enak. Dia bisa menambahkan HP sebanyak 850 HP dan magical defense sebanyak 42. Setelah itu dia tuh cooldown reduction, berarti cooldownnya tuh dikurangi 10%. Pasif uniknya itu adalah meningkatkan shield absorption dan HP regen sebesar 30%. Jadi HP regen akan meningkat sebesar 30%. Oke. Setelah itu ya kita pakai Guardian helmet juga, yang buat yang nggak suka recall tuh enak ini. Jadi kita waktu war kita nggak usah recall, kita cukup menunggu dulu atau jalan-jalan sebentar, terus kita dapat HP lagi sampai full. Nah, yang keempat, yang terakhir, kalian tuh bisa pakai apa aja. Kalau saya tuh sukanya defense tuh pakai yang ini, karena tuh kita tuh udah beli semua, belum tentu kita udah kuat. Nah, itu tuh kita pakai ini immortal. Sekarang udah pasti dah tau lah, supaya kita kalau mati terus hidup lagi, jadinya kita bisa kabur. Itu dah. Terus sekian dari saya, semoga kalian suka, silahkan ditiru. Jangan lupa kalau kalian suka silahkan di subscribe, kalau enggak ya enggak apa-apa. Terima kasih telah menonton, selamat tinggal.